Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Jadi kali ini gue bakal review manga Pokemon Adventures ya. Jadi sorry banget minggu ini nggak bikin banyak review karena lagi sibuk. Oke, jadi kita mulai bahas seperti biasa dari harga dan cover ya. Kalau harganya ini gue beli di Sinar Starbook, jadi harganya gue dapat sekitar 240.000. Cuma setahu gue ini juga dijual di Peri Plus dan stoknya itu cukup ada banyak ya, sekitar 300 ribuan. Dimana kalau gue bilang kalau harga di Peri Plus ya jelas terlalu mahal menurut gue ya, karena jatuhnya kan ini satu buku kan ada 3 volume ya, jadi kalau pakai harga Peri Plus jatuhnya itu satu volume jadi sekitar 100 ribuan, jadi cukup mahal. Cuma kalau kalian dapatnya pakai harga Sinar Starbook di mana itu 240.000 dan kadang-kadang dapat diskon tambahan dari Tokopedia di mana kalian bisa cuma beli ini cuma 210.000, maka ini tuh bisa dibilang harganya worth banget ya, karena jadi sekitar 70 sampai 80 ribuan per volumenya. Ya, per volume ya, bukan buku ya, karena satu buku ini 3 volume. Jadi ini cukup wow banget karena mengingat harga manga di Indonesia aja kan kalian tahu sendirilah yang PGI itu 65.000. Jadi bisa dibilang ini kualitasnya jauh di atas komik Indonesia tapi harganya nggak beda jauh ya. Mari kita bandingin deh ya sama contoh PGI. Nah ya, ini kita bandingin sama Windbreaker ya, dimana ini kan harganya 65.000. Kalian bisa lihat ini Pokemon jauh di atas ukurannya, di atas ukuran Windbreaker. Dan kalau ketebalan kalian bisa lihat ya, ini satu buku ya. Ini tuh satu volume maksud gue Windbreaker, kalau ini tuh 3 volume. Dan kalau kalian bandingin kayak gini, ini bisa dibilang tebalnya itu lebih dari 3 kali lipatnya si Windbreaker gitu. Jadi menurut gua harganya kalau kalian dapat dari Sinar Starbook ini bisa dibilang cukup murah ya, sangat-sangat worth buat dikoleksi kalau dapat dari Sinar Starbook. Cuma kalau kalian beli dari Peri Plus 300.000 ya nggak bisa dibilang mahal juga, tetap oke, cuma mendingan bersabar saran gua gitu ya. Nah itu buat cover ya, mengenai harga. Kalau covernya kalian bisa lihat di sini, ini temanya warna merah. Kenapa warna merah? Karena ini itu bisa dibilang lagi nyeritain bagian ceritanya si Red. Nanti bakal gue jelasin ya. Nanti kalau volume 2-nya gitu berubah warnanya. Nah ini bagian sampingnya. Dimana ini bagian sampingnya itu bakal seragam sama volume-volume selanjutnya ya. Cuma ya beda warna aja gitu kayak gini. Ini bagian belakangnya. Jadi nggak ada rangkuman cerita atau apa gitu ya. Nah kan nggak bisa lihat di sini ya. Tuh $20 USA. Kan dolar itu sekarang 17.000 lah kasarnya taruh ya. Jadi kalau diterjemahin ke rupiah ini harganya 340.000 gitu. Cuma kalau dapat dari Sinar Starbook sangat-sangat lebih murah ya. Ya gitu ya. Nah, sekarang gimana kualitasnya Gan? Nah, kalau gue bilang kalau masalah kualitas tadi udah dibahaskan ya. Ini tuh bisa dibilang sangat jauh lebih tebal dibanding komik Indonesia ya. Lebih dari 3 kali lipat lah ini kayaknya ya ketebalannya. Cuma kalau kalian ini jeli ya, kalian pasti bisa lihat ini itu pakai kertas putih. Kalau yang ini kan Indonesia lebih ke arah kertas yang abu-abu atau coklat lah ya abu-abu sih ya. Nah, kertasnya putih ini ya, seperti bahan kertas HVS, cuma gua nggak mau bilang yang bagus-bagus aja. Ini gua bakal bahas ya sini ya. Nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak di sini. Ini kalau mau diomong kertasnya itu sebenarnya nggak bisa dibilang tipis, kertas standar gitu, ya. Tapi di manga Pokemon ini itu tembus ya. Ini tembusnya cukup sering, soalnya ya nggak tembus parah. Maksudnya kalian bisa ngelihat gambar di halaman sebelumnya gitu ini tuh tanpa kena lampu. Mungkin ini di handphone ini kalian nggak bisa lihat ya, di kamera ini kalian nggak bisa lihat efeknya. Cuma kalau gua bener-bener ini kelihatan tuh. Semoga kalian bisa lihat tuh kan, ini kan ada ini kan yang hitam ya kelihatan ya ini ya tuh. Ini adalah halaman tuh. Nah ini nih kelihatan nih. Nah ya ini gitu. Cuma kan ini situasinya itu ada lampu putih menerangi ini ya tempat review gua gini. Jadi kelihatannya jelas banget. Cuma kalau kalian baca biasa itu menurut gue tidak mengganggu ya, standar aja gitu. Oh kelihatan ada hitam gitu ya, cuma nggak mengganggu atau gimana ya. Cuma itu harus gue kasih tahu ke kalian gitu ya. Itu mengenai kertasnya. Cuma ya overall gue nggak ada komplain sama kertasnya putih bagus ya. Dengar-dengar kabarnya kalau kertas putih gini lebih kuat menghadapi penguningan kabarnya ya, gue nggak tahu sih. Intinya begitu ya. Intinya kertas juga oke ya. Nah, secara overall ya ini gue bilang oke.
Oke, dari harga cover gitu nggak ada komplain. Ya, sekarang gue membahas masalah art ya. Kalau art kalian bisa lihat ini, ya ini itu karakter utama di manga ini, si Red ya. Kalian bisa lihat ini gambarnya itu ya gini gitu tipikal gambarnya. Nggak bisa dibilang tuh, kalian bisa lihat tuh ya, contoh-contoh gambarnya. Nggak bisa dibilang ini itu spesial, gambarnya bagus banget atau gimana. Ya ini biasa aja, cuma kalau untuk manga seperti genre Pokemon yang banyak binatang-binatang kayak gini ya, sang pengarang itu bisa menggambar Pokemon dengan sangat baik gitu ya. Tuh ya kayak gimana. Intinya tuh gambar Electabuzz gitu, ini ya gambar ini bagus, tapi bukan yang wow seperti Vagabond. Lagi-lagi gue bandinginnya Vagabond atau apa ya. Intinya sih gambarnya masuk banget sama temanya, itu yang bisa gue sampein gitu ya. Itu karakternya tuh tipikal anime banget gitu, nggak ada kesan realistis gitu ya, otot-otot gimana gitu ya. Untuk kayak gini oke gitu ya untuk penggambaran Pokemon. Dan kalau alur cerita dalam pertarungannya gimana? Menurut gua alur cerita dalam pertarungannya itu bisa dibilang ya lagi-lagi ini nggak bisa disalahin genrenya ya. Sebenarnya kalau mau dibandingin sama komik-komik action seperti Jujutsu Kaisen, apalagi Kung Fu Boy gitu yang gimana flow battle-nya itu sangat seru, atau One Punch Man, dia jelas ini kalah. Cuma yang bisa ditunjukkan sama si manga ini dengan baik adalah kan manga ini tuh bisa dibilang adaptasi dari game ya. Nah, ini tuh bener-bener feel main gamenya kerasa banget. Jadi battle-nya tuh kebanyakan serang dia pakai serangan ini, Thunder Shock Pikachu gimana. Nah, dia tuh Pikachu keluar, terus dia pakai kukan listrik gimana gitu ya. Itu sangat nah kayak gini nih yang paling jelasnya nih. Tuh, Snorlax tuh. Sekarang Book. Udah gitu, battle cuma kayak gitu doang gitu. Ibaratnya ya kalau kalian main game Pokemon kan kayak gitu kan, pilih serangan, tackle, scratch atau apa. Ya, lagi-lagi nggak gimana amazing, tapi komik ini tuh sangat berhasil menangkap esensi dari permainan game tersebut gitu ya di Pokemon ini. Jadi bisa gue bilang memang tidak wah, tapi sangat-sangat cocok dan bagus gitu sama genre si manga ini gitu ya. Nah, terus yang uniknya lagi karena ini bisa dibilang adaptasi gamenya ya, bukan adaptasi anime ceritanya. Jadi ada banyak gambar-gambar menarik. Kalau kalian yang main Game Boy zaman dulu, Pokemon Red, Pokemon Yellow ya, atau nggak sekarang juga itu, ini tuh gambarnya diambil dari Pokédex-nya di Game Boy tersebut gitu. Jadi ini buat kalian yang main game seperti gua gitu ya, gua sangat-sangat merasa nostalgic gitu ya. Wah ini lucu gitu ya. Ini dulu inget di Game Boy gambar Pikachu-nya kayak gini, nomor 25 tuh kayak gini. Data-datanya gitu sama gitu ya. Ada juga nanti gambar map kotanya atau apa diambil dari game tersebut. Jadi itu sesuatu yang sentuhan yang sangat-sangat bagus, apalagi buat kalian yang suka sama gamenya gitu ya. Jadi overall gue bisa bilang artnya ini nggak se-amazing gimana, tapi sangat-sangat oke dan sesuai sama genre Pokemon ini. Jadi sangat tidak komplain ya, sangat-sangat oke gitu ya. Nah ini juga ada halaman berwarna ya, ini gue yakin diambil dari cover sih, cover-cover yang volume satuan gitu. Cuma lagi-lagi gue mau komplain seperti gue komplain ke yang versi Indonesia pasarnya ya, yang ada lagi ini. Harusnya ini yang kertas art paper gini ditaruh di akhir volume kasarnya. Jadi ada kayak pembatas gitu ya. Cuma ya sudahlah, itu juga nggak bisa dikomplain gimana kan. Cuma ya pendapat gue sih lebih enakan kayak gitu ya. Gitu. Nah, itu mengenai art ya. Sekarang mengenai ceritanya gimana ya. Seperti dari tadi udah gue bilang ya, manga Pokemon ini itu berdasarkan cerita dari gamenya kasarnya. Jadi ini nggak diambil dari animenya, versi animenya. Jadi kalau kalian yang ngikutin anime Pokemon ya, si Ash Ketchum ya, ini nggak bakal ada Ash Ketchum di dalam si manga ini gitu. Ini tuh berdasarkan gamenya. Makanya si ini itu namanya bukan Ash tapi Red ya, karena Pokemon Red itu kan yang pertama ya, Red. Kemudian ini kan sebenarnya gambarnya sama kayak si Gary ya. Cuma di sini lagi-lagi ini bukan namanya Gary tapi namanya Blue gitu ya. Dan ada lagi karakter tambahan. Bukan tambahan sih sebenarnya itu. Ini namanya Green. Ya karena Pokemon kalau kalian yang main itu gamenya generasi pertama itu kan Red, Blue, Green gitu ya. Itu ya inilah, jadi masing-masing diambil gitu dari karakter game tersebut, kasarnya begitu ya. Nah ceritanya tentang apa jadinya kalau bukan dari tentang anime? Intinya sih sama, dia ingin menjadi trainer yang paling kuat ya. Jadi dia bakal kasarnya ya intinya mirip sama Pokemon anime. Dia ingin menjadi pelatih Pokemon yang terkuat sama pengen mengoleksi Pokemon. Inti ceritanya itu. Cuma
alur ceritanya itu berbeda gitu. Kalau yang di Pokemon anime gitu kan dia ceritanya intinya, oh gua mau ngumpulin 8 lencana terus ya bertualang gitu. Kalau ini enggak, ini ada perseteruan dengan tim Rocket yang tidak konyol gitu ya. Karena tim Rocket di sini itu bukan tim Rocket yang ngelawak kayak Jesse James di animenya gitu. Di si tim Rocket ini benar-benar melakukan hal yang jahat kasarnya gitu ya. Jadi kayak bener-bener lah gitu ya Pokemonnya ya sebenarnya di anime juga jahat sih. Cuma di sini lebih kelihatan jahat gitu ya. Bukan yang buat anak-anak gitu ya, percobaan genetik dan lain-lain gitu. Sampai nanti kalian ada kayak ngelawan ini gitu. Articuno, Moltres, Zapdos digabungin jadi satu gitu, jadi 3 kepala gitu. Nanti mereka bakal ngelawan kayak gini gitu. Jadi ini ceritanya itu bener-bener segar gitu ya, nggak seperti animenya yang cuma hahaha ketawa-ketawa gitu. Ini ada alur ceritanya jelas dari awal sampai akhir bernyambung gitu. Ada tujuannya masing-masing. Itu yang bisa gue bilang sih ya. Terus apa tuh namanya, di sini juga nanti kalian bakal ketemu kayak legendary gitu ya, kayak Mewtwo, si Mew gitu. Jadi intinya ini itu ceritanya oke banget menurut gua, terutama buat kalian yang main gamenya. Lagi-lagi gua bilang berkali-kali karena buat kalian yang main gamenya. Kenapa? Karena kalau mau dibilang sih ya, ceritanya itu ya bukan yang main bending atau gimana gitu ya. Jadi ini bener-bener ceritanya buat kalian yang suka sama Pokemon gitu. Makanya gue selalu terus ngomong yang suka sama gamenya, gitu. Kalau orang biasa baca ini itu, apalagi kalian nggak suka Pokemon, menurut gue kalian nggak bakal terkesan sama cerita di manga ini, gitu ya. Dan yang bagusnya dari manga yang Pokemon ini adalah kan ini berdasarkan gamenya gitu ya. Dan ini itu membahas tentang game yang artnya Pokemon Red, Blue, sama Green tadi. Nah, ini satu buku ini kan ada 3 volume ya. 3 volume ini sebenarnya sudah tamat. Jadi selesai bagian cerita si Red gitu. Jadi kasarnya kalau kalian nggak mau beli lagi volume selanjutnya nggak apa-apa. Karena memang ini itu ceritanya udah beres yang arc-nya si Red gitu. Gitu tuh. Udah tamat udah gitu. Memang kalau kalian beli volume selanjutnya lagi, ada nanti ya karakter ini bakal muncul lagi gitu. Cuma itu cerita tentang karakter orang lain itu. Karakter utama di sini nanti bakal jadi pemeran pembantu di volume berikutnya gitu. Itu bagus juga konsep seperti itu gitu ya. Terutama komik dengan seperti Pokemon kayak gini gitu. Jadi kalian nggak usah gitu, kalian kasarnya cuma mau koleksi, cuma mau baca doang 1 buku doang gini, nggak kalau koleksi 10 buku kemahalan, itu bisa aja kalian lakuin. Soalnya dari ini gue baca udah puas itu, ini udah tamat, mau gue melanjutin bisa, nggak dilanjutin pun nggak apa-apa karena memang ceritanya sudah beres di buku ini gitu. Itu yang bagusnya dari si manga Pokemon Adventure Collection ini gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Oke, apakah ini layak dikoleksi? Nah, menurut gue lagi-lagi dari tadi kan gue udah bilangin kalau kalian suka Pokemon gamenya, nah manga ini menurut gue sangat-sangat worth untuk dikoleksi kalau kalian suka sama game Pokemon ya. Kalau kalian nggak pernah tahu Pokemon, yang nggak suka Pokemon, misalnya kalian nonton animenya, apa sih ini animenya kok garing gini, cuma ngoleksi binatang gitu kasarnya, ngoleksi Pokemon doang. Manga ini nggak bakal ngebuat kalian jadi suka sama Pokemon. Itu yang mau gue tekenin ya. Jadi kalian harus suka sama Pokemon dulu, baru kalian bakal suka sama manga ini. Karena itu yang gue rasakan gitu ya. Karena seperti jadi kayak baca gimana ya, banyak kayak trivia gitu lah. Itu yang bikin manga ini tuh menarik menurut gue. Gitu ya. Dan ini karena ngambil kayak hal-hal di dalam gamenya, ini bener-bener sangat-sangat nostalgia banget buat gue gitu. Jadi ini skornya ini bener-bener tinggi di mata gue, cukup tinggi di mata gue karena ya ada sisi nostalgianya gitu. Cuma gue bisa ngebayangin kalau gue nggak main game Pokemonnya, mungkin gue nggak terlalu wah sama manga yang satu ini. Itu yang mau gue jelasin gitu ya. Nah, cuma ini ada satu hal lagi yang bagus nih, yang seperti tadi gue bahas. Kalian cukup beli 1 buku aja gitu. Kalian nggak usah ngelanjutin sampai tamat terus karena ada arc-nya masing-masing gitu. Kalian bisa cek lah ya di Wikipedia, di Bulbapedia sih gue dapetnya ini ya. Nanti kan volume 1 sama 3 ini cerita tentang Red. Yang volume berikutnya itu cerita tentang Yellow ya. Walaupun masih kurang 1 volume lah ya. Kalian lihat lah nanti lah ya intinya. Intinya kalian gak usah investasi terlalu gede buat cerita Pokemon ini gitu. Itu yang gue suka. Dan kasarnya kalau kalian mau beli volume 2-nya langsung, gak beli volume 1, menurut gue itu oke-oke aja gitu. Karena ceritanya udah beda. Udah nyeritain orang lain lagi. Itu yang bagusnya gitu ya. Dan by the way, manga ini itu
sebenarnya yang yang collector edition ini ada 10 ya. Cuma 10 itu sebenarnya belum tamat tanda kutip. Sudah selesai di volume 10 sampai cerita Pokemon yang versi Emerald. Cuma sesudah Emerald itu sebenarnya masih ada Diamond Pearl, Platinum, Heart Gold and Silver, Black and White, dan macam-macam lagi gitu ya. Cuma itu belum diadaptasi jadi buku ini. Gitu ya. Dan gue juga sih nggak terlalu musingin sih apakah bakal dilanjutin atau enggak. Karena ya jujur setelah baca manga ini, gue orang merasakan oke, ini bagus, gue suka sebagai penggemar Pokemon, tapi bukan manga yang gue bakal ngebet banget gitu. Wih, gue harus beli. Ini benar-benar manga yang misalnya kalau gue lagi ada uang lebih nih, lagi ada diskon gede nih, baru gue beli gitu. Maka dari itu kalau gue ini misalnya nggak dapet volume lengkapnya ke depannya gitu ya, dari Sinar Starbook, gue mungkin nggak bakal lanjutin karena ini ya cuma segitu aja gitu ya. Cuma apakah gue menyesal beli manga ini? Enggak, karena gue emang suka Pokemon Red ya. Pokemon Red itu adalah game di Game Boy zaman dulu ya. Itu adalah game Pokemon pertama gue gitu kasarnya gitu ya. Dulu waktu itu teman-teman gue pada main ini sekedar masalah sedikit curcol ya. Pada main Pokemon Red itu gue nggak punya uang waktu itu. Akhirnya yang ngumpulin nabungan dikit-dikit. Sampai waktu itu udah zamannya udah kelewat gamenya, gue baru akhirnya bisa punya Game Boy buat main gamenya. Jadi itu baca manga ini tuh kayak nostalgia banget buat gue gitu ya. Inilah yang membuat kenapa manga ini oke di mata gue. Dan manga ini juga udah gue bilang tadi berbeda sama versi Pokemon animenya. Cerita beda dan juga tingkat kekerasannya ya. Kasarnya di manga ini itu Pokemonnya cukup keras ya, sadis ya. Kalau di animenya kayaknya nggak ada Pokemon yang mati. Kalau di sini setelah tuh diserang jebrot, Arbok bisa putus setelah tuh. Terus keluar dalemannya, jeroannya, kalian lihat ya. Jadi ini bisa dibilang ini sedikit lebih dewasa, cuma masih anak-anak. Kalian nggak ngarepin kayak Berserk kan ya kasarnya ini. Kayak ini juga, mana sebentar ya. Apa itu namanya? Mana yang dibekuin terus dipotong-potong? Bentar guys, udah gua kasih pembatas dah. Nah ini Magmar kan dibekuin ya, dibekuin ini, kemudian tuh potong-potong badannya. Ini nggak pernah terjadi di anime gitu ya. Jadi ini memang lebih dark ceritanya dibanding yang anime sedikit. Cuma nggak yang gimana, nggak sampai nggak boleh dibaca anak-anak, tenang aja gitu ya. Buat penggemar Pokemon, gue bisa kasih manga ini skornya 8,5 ya, terutama buat yang arc-nya si Red ini. Endingnya sangat memuaskan, ceritanya juga terkesan mengalir lancar gitu, nggak dipendek-pendekin, nggak dicepet-cepetin, nggak gimana lah, nggak dipanjang-panjangin. Pokoknya ini mantep banget. 8,5 buat penggemar Pokemon, tapi buat kalian yang nggak suka Pokemon, nggak pernah baca Pokemon, biasa aja sama Pokemon, menurut gue manga ini biasa banget ya. Cuma sekitar 6 lah gue kasih skornya buat yang nggak suka Pokemon gitu. Cuma di mata gue ini 8,5. Oke ya, segitu aja ya kali ini review buat Pokemon Adventures Collector Edition ini. Makasih udah nonton, like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video review manga selanjutnya.